Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang polarisasi cahaya. Kelompok 1 beranggotakan Ila Putriani, Devani Rizky, Giska Harmelani, Hanifah Sabila, dan saya sendiri Salsabila Zahra. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hanifah Sabila. Kepada Hanifah Sabila dipersilakan. Pengertian dari polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah peristiwa perubahan arah getaran gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getaran. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal, yang berarti bahwa cahaya merambat tegak lurus terhadap arah osilasinya. Syaratnya adalah gelombang tersebut mempunyai arah osilasi tegak lurus terhadap bidang rambatnya. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu bagaimana cahaya dapat terpolarisasi. Suatu cahaya dikatakan terpolarisasi apabila cahaya itu bergerak merambat ke arah tertentu. Arah polarisasi gelombang ini dicirikan oleh arah vektor bidang medan listrik gelombang serta arah vektor bidang medan magnetnya. Ada beberapa macam polarisasi, antara lain, yang pertama polarisasi linear. Suatu gelombang dikatakan terpolarisasi linear apabila vektor medan elektrik pada satu titik selalu diorientasikan sepanjang garis lurus yang sama pada setiap waktunya. Kondisi yang memenuhi hal ini apabila vektor medan memiliki hanya satu komponen, dua komponen ortogon alinear yang sefasa dalam waktu atau berbeda fasa sebesar 180 derajat atau kelipatannya. Macam polarisasi kedua yaitu polarisasi lingkaran. Suatu gelombang dikatakan terpolarisasi lingkaran apabila vektor medan elektrik pada suatu titik membentuk suatu lingkaran sebagai fungsi waktu. Kondisi yang memenuhi hal ini apabila vektor medan memiliki yang pertama dua komponen ortogonal linear, yang kedua komponen harus mempunyai besaran yang sama, yang ketiga, kedua komponen harus mempunyai perbedaan fasa besar perkalian ganjil dari 90 derajat dalam waktu. Macam polarisasi yang ketiga yaitu polarisasi elips. Suatu gelombang dikatakan terpolarisasi elips apabila ujung vektor medan elektrik atau medan magnetiknya pada suatu titik membentuk kedudukan elips dalam ruang. Kondisi yang memenuhi hal ini apabila vektor medan memiliki yang pertama dua komponen ortogonal linear, yang kedua komponen dapat memiliki besaran yang sama atau berbeda jika yang dalam kondisi pertama itu jika sama beda fasa waktu di antara keduanya tidak boleh kelipatan bilangan ganjil dari 90 derajat karena akan bersifat sirkular. Dalam kondisi yang kedua itu jika berbeda, beda fasa waktunya di antara keduanya tidak boleh 0 derajat atau perkalian 180 derajat karena akan bersifat linear. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baiklah, saya Giska Harmelani dengan NIM 1923-1120 akan melanjutkan materi yaitu penyebab cahaya dapat terpolarisasi. Sinar alami seperti sinar matahari pada umumnya adalah sinar yang tak terpolarisasi. Cahaya dapat mengalami polarisasi karena berbagai cara, antara lain seperti terjadinya peristiwa pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan hamburan. 1. Polarisasi karena pemantulan. Cahaya yang datang ke cermin 2 dengan sudut datang sebesar 57 derajat, maka sinar yang terpantul akan merupakan cahaya yang terpolarisasi. Peristiwa ini akan menunjukkan terjadinya peristiwa polarisasi. Cermin 1 disebut polarisator, sedangkan cermin 2 disebut dengan analisator. Polarisator akan menyebabkan sinar yang tak terpolarisasi menjadi sinar yang terpolarisasi. Sedangkan analisator akan menganalisis sinar tersebut merupakan sinar yang terpolarisasi atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Berdasarkan dengan hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh para ilmuwan fisika,
menunjukkan bahwa polarisasi karena pemantulan dan pembiasan dapat terjadi apabila cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, di mana cahaya yang dipantulkan itu merupakan cahaya yang terpolarisasi sempurna. Sedangkan sinar bias merupakan sinar yang terpolarisasi sebagian. Sudut datang sinar yang dapat menimbulkan cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan merupakan sinar yang terpolarisasi. Kemudian yang ketiga yaitu polarisasi karena pembiasan ganda. Polarisasi karena bias kembar dapat terjadi apabila cahaya melewati suatu bahan yang mempunyai indeks bias ganda atau lebih dari satu. Misalnya seperti pada kristal kalsit. Cahaya yang lurus disebut cahaya biasa, sedangkan cahaya yang dibelokkan disebut dengan cahaya istimewa, dan cahaya ini adalah cahaya yang terpolarisasi. Kemudian yang keempat adalah polarisasi karena absorpsi. Seberkas sinar yang telah melewati polaroid hanya akan memiliki satu bidang getar saja, sehingga sinar yang telah melewati polaroid adalah sinar yang terpolarisasi. Peristiwa polarisasi ini disebut dengan polarisasi karena absorpsi selektif. Polaroid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti untuk pelindung pada kacamata dari sinar matahari atau kacamata sunglasses, dan polaroid untuk kamera. Selanjutnya, polarisasi karena hamburan. Polarisasi cahaya karena peristiwa hamburan dapat terjadi pada peristiwa terhamburnya cahaya matahari oleh partikel-partikel debu di atmosfer yang menyelimuti bumi. Cahaya matahari yang terhambur oleh partikel debu dapat terjadinya terpolarisasi. Kemudian yang terakhir adalah pemutaran bidang polarisasi. Seberkas cahaya tak terpolarisasi melewati sebuah polarisator, sehingga cahaya yang diteruskan terpolarisasi. Cahaya yang terpolarisasi melewati zat optik aktif, misalnya seperti larutan gula pasir, maka arah polarisasinya dapat berputar. Baiklah, saya Ila Putriani akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yang bunyinya sudut polarisasi suatu zat ketika dicelupkan ke dalam air yang indeksnya 4/3 adalah 30 derajat. Tentukan A. Indeks bias zat dan B. Sudut kritis zat. Diketahui indeks bias air adalah 4/3. Sudut polarisasi IP sama dengan 30 derajat. Yang A, indeks bias zat tersebut adalah tan sudut polarisasi sama dengan indeks bias zat per indeks bias air. Tan 30 derajat sama dengan indeks bias zat per 4/3. Akar 3 sama dengan indeks bias zat per 4/3. Indeks bias zat sama dengan 4 akar 3/3 sama dengan 2,31. Yang B, sudut kritis zat. Kita cari dengan menggunakan sin I sama dengan indeks bias air per indeks bias zat. Sin I sama dengan 4/3 dibagi 4 akar 3/3. Sin I sama dengan akar 3/3 atau I sama dengan 35,26 derajat. Perkenalkan, nama saya Devani Rizky dengan NIM 19231110. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Contoh soal 2. Soalnya yaitu suatu zat terletak di dalam air dengan indeks bias N1 sama dengan 4/3. Seberkas sinar yang mengenai zat ini akan mengalami polarisasi jika sinar datang dengan sudut polarisasi θ1 sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya yaitu, hitunglah berapa besar indeks bias zat N2.
kita tulis diketahuinya itu N1 sama dengan 4/3, theta 1 sama dengan 60 derajat, yang ditanya itu N2. Kita bisa gunakan penyelesaian itu persamaan sudut Brewster untuk menentukan indeks bias zat N2. Tan theta 1 sama dengan N2 per N1, N2 sama dengan N1 kali tan theta 1. N2 sama dengan N1 tadi diketahui 4/3 dikali tan theta 1 itu 60 derajat. N2 sama dengan 4/3, tan dari 60 derajat adalah akar 3. Jadi, besar indeks bias zat N2 adalah 4/3. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.